Beratnya kasus pidana Nikita Mirzani. Mari kita bahas. Dengan ancaman maksimalnya 6 tahun, kemudian pemerasan itu dengan ancaman 4 tahun, kemudian TPPU dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Dunia Hukum. Jadi belakangan ini media sosial kita dihebohkan dengan perkara antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Ya. Jadi dari beberapa permasalahan tersebut, salah satunya permasalahan tersebut telah sampai ke persidangan yang sekarang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362, Pak Ihsan. Ya. Jadi menurut Pak Ihsan, bagaimana pandangan Pak Ihsan terkait perkara ini dan juga apa saja yang akan menimpa seorang Nikita Mirzani dalam perkara ini? Wah, ini menarik sekali ini. Yang kita lihat banyak sekali pendapat-pendapat media massa, media elektronik yang memberitakan simpang siur. Betul ya? Kemudian tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Nah, kali ini mungkin kita akan menceritakan kronologis dari mana asal muasal kasus Nikita Mirzani sampai Nikita Mirzani itu disidangkan saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, tentu banyak ini waktu kita yang tersita, tapi nanti kita bahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik. Nah, dalam kasus pidana, kita bilang kasus pidana Nikita Mirzani, itu ada beberapa orang yang sebetulnya terlibat. Ada Doktif atau Dokter Samira, kemudian ada Dokter Oki, ya, sahabatnya ya, kita ya. Kemudian yang terseret ada Ismail Marzuki, ya. Kemudian ada atas nama Arif dan lain-lain. Nah, mula kasusnya ini itu pada tanggal 9 Oktober 2024. Awalnya Doktif mereview tentang produk dari Dr. Reza Gladys. Jadi reviewnya itu mengarahkan tentang bahwa terjadi overclaim. Ya. Nah, kemudian tanggal 9 lanjut di tanggal 11 Oktober 2024, Doktif malah mereview lebih dari 5 produk. Ya, punya Dr. Reza ya? Punya Dr. Reza yang mengatakan bahwa ini overclaim, berbahaya. Nah, kemudian Dr. Reza mulailah menghubungi saudara Arif. Nah, Arif ini merupakan teman dekat dari Doktif ya, Dr. Samira. Dr. Reza awalnya mengatakan, apa keinginan Doktif? Untuk mereview produk dia. Nah, kemudian Doktif mengirim pesan lah. Pada intinya pesannya itu meminta maaf kepada masyarakat, kemudian berterima kasih kepada Doktif, kemudian memperbaharui klinik, stop jualan online sementara, perbaiki produknya. Itulah pada intinya. Ya, positif lah ya. Positif. Dan itu sebetulnya telah dilakukan oleh Dr. Reza. Namun mungkin tidak sepenuhnya dilakukan sehingga Doktif pun masih merasa ada komplain terhadap keinginannya di tanggal 11 Oktober. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 itu mulailah masuk nama Nikita Mirzani. Nah, karena Nikita Mirzani itu juga live TikTok. Oh ya, dia biasa live juga ya, Pak? Ya, dan dia menggunakan akun TikTok Niki Huruhara. Nah, di situ ada kalimat-kalimat dalam live itu yang memang menyudutkan produk dari Dr. Reza. Oh, hasil dari reviewnya Doktif tadi ya? Hasil dari Doktif yang teruskan berkesinambungan. Dan pada intinya, pada tanggal 14 itu sampai kepada ajakan kepada masyarakat luas supaya tidak membeli atau menggunakan produk-produk dari Dr. Reza tadi. Ya, followers Nikita Mirzani banyak ya. Banyak sekali. Ya, Pak ya? Nah, kemudian tanggal 14 Oktober tadi ya, berselang kemudian pada tanggal 27 Oktober datanglah sosok Dr. Oki. Oh, masuk Dr. Oki ya? Dr. Oki karena saling dokter mungkin saling kenal. Dr. Oki lah merekomendasikan kepada Dr. Reza untuk membungkam atau menutup mulut Nikita Mirzani. Oh, jadi Dr. Oki lah sebenarnya yang memulai untuk
menyarankan. Ya, kalau kita analogikan dengan bahasa kita sederhana, udah tutup aja lah mulut Nikita Mirzani, nanti usahamu bisa hancur, nanti begini begitu. Awalnya itulah. Nah kemudian Oki juga menyarankan agar menghubungi orang terdekatnya Nikita Mirzani. Itulah yang bernama Ismail Marzuki. Ismail lah ya. Ya, itu pada tanggal 27. Setelah tanggal 27, Nikita dengan Dr. Oki intens komunikasi pada tanggal 3 November 2024. Nah, percakapan-percakapan itulah mulai mengarah kepada adanya hitung-hitungan. Untuk tutup mulut tadi lah ya, Pak. Untuk tutup mulut. Nah, kemudian kita lanjut dari tanggal 3 November, tanggal 13 November, berselang 10 hari, Dr. Reza mengajaklah Dr. Oki dan Nikita Mirzani untuk bertemu dan membahaslah. Bahas mediasi lah. Supaya, nah Nikita sempat tanya itu pada Dr. Oki, apa tujuan jumpanya? Dr. Oki sempat menjawab, ya foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman bahasanya. Tapi amannya itu dari Doktif, bukan dari Nikita Mirzani. Nah, Nikita meresponnya, kalau kita bahasa logat kita ya, karena logat kan berbeda-beda. Betul Pak. Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Ya, nanti dibilang aku yang sutradara digiringnya. Lebih baik nggak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail kali bawa nama aku. Chat Mail bawa nama aku. Nah, itu bahasa Nikita kepada Dr. Oki. Lebih kurang begitulah kalimatnya. Nah, kemudian memang tidak ada perjumpaan karena tidak ada kesepakatan. Nah, tanggal 14 November sehari Dr. Oki masih mempertanyakan kepada Nikita bahasanya, apa perkembangan Mail? Dr. Oki lah yang aktif nih ya. Aktif mempertanyakan apa perkembangan Mail. Nah, Nikita yang sempat membalas, belum dibalas lagi sama si Cungkring katanya, mungkin di panggilan Mail panggilan. Kemudian Dr. Oki mengirim nih bukti pembelian produk dari Dr. Reza. Nah, produk yang dia kirim ini itu sudah tidak diproduksi lagi. Tapi bermasalah. Nah, kemudian dengan bukti pembelian produk tadi, Nikita Mirzani mengirim foto produk itu kepada Mail dan menyuruh untuk meneruskan kepada si Dr. Reza. Nah, disitulah mulai ada percakapan-percakapan, bahkan sampai pada titiknya, ya kalau seandainya mau untuk berhenti berbicara, siapkanlah dana 5 miliar. Itu yang dari Ismail Marzuki. Iya, ada angka lah ya. Ada angka. Nah, kemudian dari Dr. Reza, dia mencoba melakukan negosiasi. Besar angkanya soalnya. Besar. Dia coba negosiasi, namun dibalas oleh Mail. Dia bilang, kalau dari saya segitu angkanya tetap. Kemudian Dr. Reza bilang, bagaimana kalau 4 miliar? Turun 1 miliar ya? Turun 1 miliar. Nah, kemudian caranya mengirim transfer kepada rekening PT. Itu yang atas nama Bumi Parama Wisesa. Agensinya jadi kita mungkin ya? Ya mungkin kita nggak tahu. Tapi dibikin catatannya. Catatan pengirim itu atas nama Nikita Mirzani. Biar nggak salah tiba-tiba masuk 2 salah, miliar betul. Mungkin gitu ya. Cuma tawaran ini hanya dijaminkan itu berlaku 1 tahun oleh si Mail. Kalau 1 tahun setelah itu si Mail nggak bisa jamin. Kita tidak akan mereview kembali produk-produknya. Nah, tapi dalam waktu 1 tahun siapapun yang menjelekkan produk dari Dr. Reza di backup lah sama Nikita Mirzani. Nah, itulah lebih kurang gambaran dari penawaran awal. Nah, kemudian pada tanggal 14 November itu sudah terjadi transaksi. Artinya deal lah tadi Bang. 4 miliar kemudian ditransferlah 2 miliar oleh ke rekening tadi ya. Dr. Reza ke rekening PT tadi, kemudian besoknya tanggal 15 November kemudian diserahkan lagi 2 miliar cash. Nah, itu
di Waki One Boulevard Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya di Jakarta Selatan. Jadi terpenuhilah 4 miliar yang diterima oleh Ismail dan kawan-kawan. Nah, jadi kronologisnya kita singkatkan, mungkin seperti itu. Menurut Pak Iksan, apa yang akan menimpa seorang Nikita Mirzani secara hukum, dan juga apa saja pasal-pasal yang dikenakan atau didakwakan kepada Nikita terkait permasalahan yang sedang beliau alami? Nah, tentu kita merujuk kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian kita sudah membaca sekilas tentang surat dakwaan. Itu ada 3 pasal yang ditujukan kepada Nikita Mirzani. Yang pertama mengenai tentang Undang-Undang ITE. Nikita Mirzani diduga melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A. Junto pasal 27B ayat 2. Ini pasal yang pertama, artinya pelanggarannya terhadap tindak pidana Undang-Undang ITE. Kemudian pasal yang kedua yang didakwakan itu adalah pasal 369 ayat 1 tentang pemerasan. KUHP ya, KUHP. Tentang pemerasan supaya orang menyerahkan sesuatu. Kemudian yang terakhir itu ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Masuk TPPU juga ya? Ya, dari pasal tadi dapat kita simpulkan bahwa ancaman, ya kita bukan bicara tuntutan, ancaman yang ditujukan Undang-Undang ITE itu tersebut dengan ancaman maksimalnya 6 tahun, kemudian pemerasan itu dengan ancaman 4 tahun, kemudian TPPU dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar. Nanti tergantung jaksa memilih atau menggabungkan dari kejadian tersebut tergantung jenis dakwaan yang di awal. Lumayan lama-lama juga ya, ancaman yang akan diterima oleh saudara Nikita. Tapi ini kan maksimalnya, tidak ini ya, tergantung nanti jaksa penuntut umumnya. Demikianlah pembahasan kita terkait kasus Nikita Mirzani yang saat ini sedang ramai di media sosial kita semua. Menurut rekan-rekan sekalian, jika ada komentar silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.